Baik, salam sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan Ketong untuk memulai ibadat pemuda pada malam ini. Teman-teman, walaupun ibadat Ketong lakukan secara online, tapi saya minta di sini agar Ketong boleh siapkan hati, Ketong siapkan Ketong sendiri. Jangan melakukan hal-hal yang mengganggu Ketong konsentrasi, agar Ketong betul-betul merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah Ketong. Baik, sebelum Ketong berdoa, Ketong angkat satu pujian yang berkata, "Ku percaya." Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan anak Yesus Kristus, Bapa terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga saat ini Bapa. Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini Bapa. Terutama kami mengucap syukur Bapa atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami Bapa. Tapi kami sadar Bapa, kami pemuda-pemudi yang berdosa Bapa. Kami pemuda-pemudi yang seringkali menyakiti hati-Mu Bapa. Maka dari itu Bapa, kami rindu akan Engkau Bapa. Kami rindu akan hadirat-Mu datang kepada kami Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati kami semua Bapa. Biarlah ibadat ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kakak Kondeo. Tapi sebelum itu, kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan pasti sanggup.
semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami itu adalah suatu bukti cinta kasih-Mu kepada kami semua, Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya firman ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Baik teman-teman semua, pembacaan firman Tuhan pada ibadat online kali ini terambil dari Amsal 13 ayat 13 sampai 20 yang berbunyi ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Ayat 14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ayat 15, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Ayat 16, orang yang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Ayat 17, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Ayat 19, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari Amsal 13 ayat 13 sampai 20 ini, tema yang dikasih dari seksi rohani untuk ibadat online kita pada malam hari ini adalah pintar dalam bergaul. Berbicara tentang bergaul, pasti sudah tidak asing lagi dalam katong kehidupan muda-mudi. Kalau misalnya orang sudah bergaul, itu orang bisa-bisa orang mati. Katong manusia saja sudah yang adalah maksudnya yang adalah makhluk sosial, itu adalah makhluk yang hidupnya membutuhkan orang lain. Orang lain membutuhkan kita, kita juga membutuhkan orang lain. Dalam arti ada namanya interaksi begitu. Adanya timbal balik antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya tidak ada orang lain, dengan siapa kita berinteraksi? Soalnya mungkin kalau beta omong sendiri, beta jawab sendiri. Itu orang bilang itu orang gila dia benar. Dalam bacaan tadi yang menjadi ayat temasnya untuk tema kita pada malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-20 yang berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam ayat yang ke-20 dan juga dalam tema pintar dalam bergaul ini, beta ingat satu film. Ini film anak-anak dulu. Itu kan soalnya beta masih TK, kan soalnya SD. Itu film itu tentang kisah Tarzan. Pasti teman-teman suka nonton. Mungkin semua suka nonton. Kalau sudah pernah nonton, nanti mungkin para editor taruh di link di bawah nanti. Dan kisah itu, dia dari kecil dia sudah dibuang di hutan. Dia dibesarkan oleh kera. So mungkin bercerita sampai dan film itu bukan khotbah. Nanti itu bercerita tentang film Tarzan. Jadi dalam itu film menjelaskan tentang pengaruh yang sangat besar dalam pergaulan dan juga dalam lingkungan. Kalau itu film dia masih kecil, habis dia dibesarkan oleh para kera dan juga dia jadi besar, itu dia bersikap sama kayak kera aja. Dia bisa panjat pohon, bahkan dia tidak bisa beromong kalau saya salah. Itu film yang dalam ada Tarzan berbagai macam versi. Tapi versi umumnya dia hanya bisa berinteraksi seperti kera. Dari itu film juga katong belajar bahwa pergaulan dapat membentuk cara berpikir, cara berbicara, bahkan berperilaku. Itu adalah pergaulan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan juga dalam membentuk tujuan hidup kita. Ada juga satu pepatah itu mengatakan, tunjukkan kepadaku sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatmu,
dan aku akan menunjukkan masa depan. Perkataan ini hendak menegaskan kehadiran orang yang terdekat akan berperan serta dan menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang di berita-berita, di status-status, di Facebook, mungkin di Instagram, banyak berita-berita tentang orang yang berbuat kejahatan karena dia terpengaruh oleh teman-temannya. Misalnya, beta, jangan beta. Misalnya orang lain, misalnya dia dasarnya itu dia baik, tapi dia bergaul di luar dengan misalnya orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka pencuri, pasti lama-kelamaan dia juga akan seperti itu. Dengan siapa kita bergaul, demikian juga kita jadinya. Kata-kata ini sering kita dengar dalam ungkapan untuk kita berhati-hati di dalam pergaulan. Pergaulan yang sehat seharusnya bisa membuat kita bertumbuh dalam jasmani dan rohani yang baik. Namun, jika kita salah bergaul dan menentukan pergaulan, kita akan dirugikan karena akibat dari pergaulan yang buruk tersebut. Kebiasaan yang buruk akan mempengaruhi kebiasaan yang baik. Janganlah kita memilih teman atau sahabat yang perkataannya membuat kita tidak rohani dan cenderung membawa kita jauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin membuka diri terhadap godaan iblis, dan kita akan semakin akrab dengan dosa, dan bisa dipastikan dalam waktu dekat kita akan terjerumus di dalamnya. Dalam kehidupan bergaul, tidak hanya kita sebagai manusia dan sebagai anak muda sekarang, soalnya mungkin ketemu bergaul di satu tempat, teman-teman. Misalnya ketemu bergaul, ada pergaulan di lingkungan rumah di sini, di lingkungan sekolah, kampus, di tempat kerja, bahkan di luar sana di jalan, ada komunitas-komunitas yang mungkin kita ikuti. Berbeda tempat berarti berbeda juga orang dan juga teman yang bisa jadi kita mendapat. Bisa jadi teman-teman kita bergaul, kita ditanamkan di rumah, itu hal positif. Jika kita pergi bergaul di luar, mungkin dari itu pergaulan di luar bisa membawa pengaruh negatif untuk kita semua. Dari tentang pergaulan dan juga dalam berbagai tempat, di berbagai lingkungan, ada satu ilustrasi. Ilustrasi ini juga cari di internet untuk melengkapi ini beta khotbah. Ini ilustrasi tentang ada 3 kaleng Coca-Cola. 3 kaleng Coca-Cola, 3 kaleng tersebut diproduksi di pabrik yang sama. Beta pakai bahasa supaya jangan terlalu apa leh dia nama, pokoknya jangan terlalu lebe-lebe orang bilang. Ini 3 kaleng Coca-Cola nih, dia diproduksi di pabrik yang sama. Pada hari dong mau dijual, ini truk nih dia angkat ini kaleng, dia dibawa di 3 tempat. Ini truk pemberhentian pertama, dia di supermarket lokal. Dia mungkin kalau dikatong di sini di Amar, sini dia berhenti, kok dia taruh di situ mungkin. Jadi di kaleng di pemberhentian yang pertama maksudnya, itu diturunkan, dan itu kaleng tuh ditaruh di dong punya kulkas, dan itu kaleng diberi harga 4.000. Itu pemberhentian pertama. Kalau pemberhentian kedua, itu di pusat perbelanjaan besar, itu di Lipo mungkin di mall. Itu kaleng yang kedua itu ditempatkan di kulkas supaya dingin dan dijual dengan harga 7.500. Dan pemberhentian terakhir adalah di hotel bintang 5, di hotel-hotel mewah, dan kaleng Coca-Cola diturunkan di sana dan dong sone taruh di rak atau di kulkas, tapi dong simpan dengan rapi, dong simpan dengan baik. Dan kayak misalnya ada orang yang mau pesan, itu kaleng itu akan dikeluarkan dengan gelas kristal, dengan es batu. Habis itu yang pelayan yang bawa juga sangat ramah, dan dia antar leda tuang kasih katong. Yang jadi pertanyaan di sini teman-teman, kenapa ketiga kaleng Coca-Cola tersebut memiliki harga yang berbeda? Padahal dong tuh satu pabrik, dong tuh juga itu truk yang antar tuh sama-sama,
Dan yang paling penting dong pun rasa juga sama. Atau ada Coca-Cola yang beda. Yang beda itu hanya Coca-Cola expired. Kalau soalnya Coca-Cola su campur apa kok. Yang jadi dan jawaban sih teman-teman dalam itu ilustrasi yang tadi, lingkungan mencerminkan harga Anda. Lingkungan berbicara tentang kenyataan. Apabila berbeda lingkungan yang bisa mengeluarkan, apabila Anda berada di lingkungan yang bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda, maka Anda akan cemerlang. Tapi bila Anda berada di lingkungan yang mengkerdilkan Anda, maka Anda akan kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, tanpa lingkungan yang berbeda, juga pergaulan yang berbeda, nilainya pasti akan berbeda, teman-teman. Sampai di sini, cobalah teman-teman periksa teman-teman pergaulan, atau mungkin teman-teman kawan-kawan yang mungkin ada di sini juga yang di rumah mungkin bisa sebut dalam hati sah. Soalnya sebut juga kalau dia ada sebut sah. Mungkin teman-teman kawan, sahabat siapa dan di lingkungan mana yang itu membawa pengaruh buruk, dan teman-teman dan lingkungan mana yang membawa pengaruh baik bagi teman-teman. Mungkin kalau sebut habis, kalau dia ada di samping sana apa yang penting dia tahu. Banyak juga ketong pemuda-pemudi di zaman sekarang ini tidak menyadari pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena kebanyakan para muda-mudi sekarang hanya mau bergaul tanpa memikirkan apa akibatnya. Sekarang juga ini pergaulan nih, kalau yang bukan beta tahu yang yang beta tahu saya apa. Kalau yang dari yang beta tahu, ada banyak kawan-kawan sekarang yang mau berkawan dengan yang followers banyak. Kayak misalnya kakak Ian mungkin, kakak Matu mungkin yang followers mungkin ada 5k atau 10k. Beta berkawan dengan kak Ian dan kak Matu misalnya, supaya nanti baju ikut tenar. Tapi dosen pernah memikirkan kalau misalnya ada hal yang baik, ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Lo mau senang-senang, mau tenar. Dan dongson akan pikir dia akibat juga nanti. Misalnya kalau ini yang tadi gue omong pertama tadi, kalau misalnya dari yang pergaulan itu ada yang tukang bogosip, ada yang tukang pencuri, atau ada yang tukang maki-maki begitu, itu dongson pikir deh, dong penting, yang dong penting kan maunya tenar, maunya sama-sama, maunya senang. Ada juga alasan kenapa katong ini memilih pergaulan, katong soalnya pakai pikir deh. Dan alasan itu yang beta lihat di sini ada 5. Itu bukan beta lihat tapi beta cari untuk melengkapi ini khotbah. Itu yang pertama, ada alasan kenapa orang selalu memikirkan pergaulan apa itu pergaulan baik atau pergaulan buruk. Ada alasan yang pertama itu karena memang pada dasarnya dia sendirilah yang akan mencari teman yang bisa menyenangkan hatinya. Orang seperti ini pada dasarnya kurang didikan dan kurang perhatian. Jadi yang dipikirkan hanya mau senang-senang saja, atau sudah dididik tapi dia tidak mau peduli, atau juga dia itu kepala batu. Yang kedua itu karena terpengaruh teman-teman. Orang seperti ini pada awalnya hanya ikut-ikutan saja dan tidak mau berusaha menghindari, akhirnya terjerumus juga. Ini yang poin kedua nih, itu gue pernah baca juga. Ini kisah tentang burung gagak dengan burung beo. Pada ini kisah pada saat masa panen jagung, nih burung gagak nih dia pencuri jagung. Jadi pencuri, petani kan kesal, masa besok tanam capek-capek baru lu datang, ini burung gagak dong datang. Jadi ini petani mulai jengkel dan besok ini petani bawa ini senapan supaya mau ditembak ini burung gagak. Pada saat ini burung gagak banyak-banyak makan itu jagung, baru pada saat dong lari ada satu burung beo yang sangat cantik. Itu burung beo itu sangat, pokoknya dia hanya kebetulan lihat ada rame-rame, jadi dia ikut itu burung gagak dong. Pada saat ini petani tembak karena burung gagak yang lain dan juga karena dia. Sampai di rumah ini petani bawa itu burung gagak dan burung beo sampai di rumah. Ini petani punya anak tanya, bilang, kenapa kok ini yang burung gagak yang makan jagung, nah kenapa bapak tembak? Ini burung beo, langsung dia bapak bilang, tadi dia ikut sama-sama dengan
ini burung gagak dong. Makanya Bapak tembak ini burung gagak, tak kena di dia. Dari itu sudah teman-teman. Karena katong hanya mau ikut-ikut, nanti katong juga akan kena ada akibat yang buruk. Dia punya poin yang ketiga, ada orang yang bergaul tanpa memikirkan akibatnya, itu karena mereka merasa kecewa di dalam hidupnya. Orang seperti ini biasanya karena ada sesuatu hal yang membuat hatinya terluka atau putus asa. Katong bilang dia galau, dia cari minum mungkin. Akhirnya dia mendekati teman-teman yang suka bersenang-senang. Orang seperti ini nih, orang bilang orang rapuh. Dia mulai rapuh, dia mulai galau. Pada saat dia galau, dia soalnya pikir apakah itu baik atau sonde. Yang keempat, poin yang keempat, merasa tidak punya tujuan hidup. Orang seperti ini pada awalnya merasa hidupnya hampa, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia bosan lalu mencari kesenangan bersama teman-temannya. Yang poin yang kelima ini dia merasa nyaman. Orang yang merasa nyaman, orang seperti itu kebanyakan karena secara kebetulan sudah berada dalam suatu pergaulan yang tidak baik, tapi dia menyadari, tapi entah kenapa dia merasa nyaman di situ dan mau terus berada dalam pergaulan yang tidak baik itu. Baik teman-teman, marilah yang saya mau ajarkan di sini, marilah kita bijaksana dalam bergaul sesuai prinsip firman Tuhan. Dan yang paling terutama, bergaulah erat dengan Tuhan sendiri, karena Yesus Kristus mengatakan bahwa dialah sahabat dan teman kita. Bergaulah dengan Tuhan membuat kita diberkati, dan juga Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Itu terambil dari Mazmur 25 ayat 14. Dalam pengaruh pergaulan ini teman-teman, ini seorang ahli, dia ahli hubungan manusia, bernama Les Giblin. Bukan Les Bimbel atau Les apa teman-teman, ini dia nama Les Giblin. Entah dia cara baca Inggris teman-teman, tapi sudahlah, itu pelafalan Inggris paling baik teman-teman. Itu dia ahli pakar hubungan manusia dalam berinteraksi. Dia tuh menjelaskan bahwa manusia belajar dari panca inderanya teman-teman. 1% itu dari rasa. Rasa hanya 1%. Entah itu rasa apa, tapi itu rasa hanya 1%. 1,5% itu dari sentuhan. Dari sentuhan mungkin. Sentuhan pegang tangan mungkin. Salaman, jabatan. Bukan jabatan. Saling berjabat tangan gitu. Dan 3,5% dari penciuman. Penciuman dari hidung, bukan cium tapi dari bau, cium bau makanan enak begitu, pas cium langsung belapar. Nah, habis itu 11% dari pendengaran dan 83% dari penglihatan. Yang berpengaruh besar nih, pendengaran 11 dan penglihatan itu 83 teman-teman. Sangat beda jauh daripada yang lain. Pendengaran dan penglihatan memiliki potensi yang besar untuk kita berhasil atau gagal, Jika kita menjaga pergaulan dengan bijak, maka yang kita lihat dan dengar, serta kita harus bisa menyaringnya teman-teman. Misalnya kita mendapatkan pergaulan yang buruk, kita harus menyaringnya menjadi hal yang baik. Dan inilah yang mempengaruhi hidup kita untuk menjadi baik. Oleh karena itu, teman-teman, yang saya mau sampaikan, ketong harus pintar dalam bergaul dan pilihlah teman yang bijaksana. Tuhan Yesus sudah menjanjikan rancangan baik dan kehidupan kita. Maaf, saya ulang, karena ini betul-betul penting untuk kesimpulan sudah teman-teman. Hanya beberapa kata, bukan kata tapi hanya 2 kalimat. Kata nanti tebak-tebak salah nih. Yang saya mau bilang teman-teman, Tuhan Yesus sudah menjanjikan rancangan baik
dalam kehidupan kita. Rancangan itu akan menjadi kenyataan apabila kita dapat menjaga pergaulan yang ada dalam lingkungan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk kami Kondeo yang telah memimpin Katong dalam pemerintahan firman Tuhan. Kiranya kasih Kristus terus menyertai Kakak Riko bersama keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik, Katong akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum itu, Katong angkat satu pujian yang berkata, dengan apa akan kubalas. Sebelum Katong berdoa, kita akan membacakan beban doa. Yang pertama, Katong berdoa untuk firman yang telah Katong dengar. Yang kedua, Katong berdoa untuk pemuda Bethesda Molava, yaitu pendidikan, pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan, dan yang mencari jodoh. Dan yang ketiga, Katong berdoa untuk program yang sedang dijalankan oleh BP Pemuda. Katong akan satukan beban doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Katong berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadat pada malam ini. Tapi sebelum itu, kita mengangkat satu pujian yang berkata Allah peduli.
kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari awal ibadat kami hingga boleh berakhirnya dengan baik. Bapa, kiranya ibadat ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, terutama demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami tetap menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah masa muda kami tidak kami jalankan dengan sia-sia, tapi biarlah kami boleh memanfaatkan masa muda kami dengan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Ampuni segala setiap dosa dan kesalahan kami. Karena di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang berdoa. Amin. 1, 2, 3. Salam.